Memang ini dalam hidup kita paling banyak lika-liku yang pasti kita akan dapat. Di sini kita juga pasti banyak yang kita lalui dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari pasti banyak yang akan orang hadapi. Baik kehidupan kesehatan pribadi maupun dalam kehidupan kesehatan istri, anak, orang tua, dan orang yang ada di sekitar kita. Kita ketahui bahwa banyak orang yang menganggap kesehatan itu nomor 2. Tapi seperti kita ketahui bahwa di saat-saat ini banyak orang berusaha untuk semaksimal mungkin untuk tidak dapat atau tidak sakit. Jadi dalam kehidupan ini kita perlu memahami bahwa kesehatan itu perlu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sehat, pasti pekerjaan, usaha, dan apapun yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita pasti akan terhalang. Oleh karena itu, sebagai manusia yang diberikan hikmat oleh Tuhan, bagaimana kita memaksimalkan agar hidup itu harus memahami bagaimana kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat orang masih di kandungan ibu, pasti orang tahu bahwa ibu selalu merawat bayi yang ada di dalam kandungannya. Oleh karena itu, baik dari masa kehamilan sampai masa melahirkan, pasti ibu berusaha untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Nah, disinilah awal dari kesehatan itu tumbuh dari ibu yang merawat kita. Apabila ibu merawat dengan penuh ketekunan, merawat masa penghamilan, maka kelahiran bayi, terutama orang, pasti mendapatkan kesehatan yang baik, tidak ada kekurangan apapun. Dalam pandangan hidup orang bahwa dari kesekian banyak orang yang ada di dalam lingkup baik di keluarga maupun dalam lingkup masyarakat, pasti yang ditekankan yaitu pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu banyak yang perlu kita ikuti, baik dari anjuran orang tua, orang di sekitar kita, tenaga kesehatan, maupun dari pemerintah. Di sini juga banyak bahwa menerangkan bahwa kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apabila kita tidak sehat, pasti pekerjaan, usaha kita tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh yaitu banyak orang hanya menganggap kesehatan itu simbol saja. Pola makan mereka tidak atur karena ada orang yang makan, pernah kita lihat orang makan itu 3 piring dia nak berhenti karena dia anggapan 1 piring kasih lancar gergantang, kedua tambah, yang ketiga kasih penuh tuh perut. Oleh karena itu timbullah berbagai banyak penyakit, baik gula darah, darah tinggi, maupun penyakit-penyakit yang lain karena pola makan atau pola hidup makan yang tidak sehat. Ada juga orang yang terlalu banyak berusaha melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak lagi memikirkan bahwa pola hidup, terutama tidur yang teratur. Ada kalanya ada orang tidak lagi tidur karena melaksanakan tugas-tugas dan tidak lagi mengatur akan pola tidurnya, sehingga kesehatannya turun. Nah, inilah timbul banyak penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, dari segi kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, pola hidup sehat itu harus kita terapkan baik-baik. Di sini ada pola hidup karena orang tahu tertawa itu sehat. Karena dengan tertawa pasti hidup kita selalu bahagia. Tetapi ada orang yang tertawa ada 2 hal. Karena penyakit jiwa atau karena ada hal yang membuat ia tertawa. Jadi dia lihat juga kalau ada orang tertawa sendiri, ada 2, karena dia tertawa karena ada hal-hal yang membuat ia tertawa, atau tertawa karena ada gangguan saraf dan jiwa. Siapa itu? Jadi dalam kehidupan kita itulah pola hidup supaya fresh tuh pikiran, tenang tuh hati, dan melaksanakan apa yang ada dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan keluarga kita. Kita saling memberikan topangan bagaimana berusaha diri kita maupun
anak, istri, orang tua maupun keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita berusaha mendukung supaya kesehatan itu kita jaga bersama. Banyak orang kita lihat sekarang ada yang pakai tongkat karena apa? Ada yang asam urat karena obesitas atau hal-hal yang lain yang membuat dia berpenyakitan atau dong bilang di sini komplikasi. Nah, mari minum dulu ya. Nah, di sini juga kita harus makan makanan yang sehat. Bukan berarti yang makanan sedap-sedap. Makanan yang cukup menambah supaya energi kita maupun tenaga kita maupun makanan itu akan membuat diri kita sehat. Jadi makan buah-buahan, makan makanan yang bergizi. Jadi dulu kan orang bilang 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang sudah ada tambah 4 sehat 6 sempurna. Apa yang 6 sempurna itu? Babi putar. Nah, karena ada babi putar, makan seenaknya. Nah, oleh karena itu, sebagai himbauan, bukan juga dari cuma tenaga kesehatan, saya menghimbau kepada masyarakat semuanya supaya orang hidup jaga mulut, jaga gergantang, dan jaga tubuh. Ada yang kita lihat bahwa karena tidak menjaga kesehatan, nah di sini di masa pandemi ini banyak juga orang yang tidak percaya akan adanya COVID-19 ini. Tapi saya himbau bahwa banyak orang yang di sekitar kita pasti sudah mengalami itu. Apa yang mereka alami pasti sungguh berat karena tertekan batinnya, tertekan ekonominya, maupun tertekan jiwanya. Karena kadangkala banyak orang juga tidak mau lagi mendekatinya. Nah, di sini kita berusaha supaya orang lain mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Mari kita topang supaya di masa pandemi ini kita lagi boleh bersama-sama menjaga dan berusaha agar kita tidak dapat atau tertular dengan virus corona. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita. Bagaimana kita berusaha agar di masa pandemi ini kita mendapatkan kesehatan yang terbaik. Karena tenaga kesehatan juga banyak yang mengalami atau tertular dengan COVID-19 ini. Ada yang meninggal, ada juga yang sakit tapi sembuh. Oleh karena itu, supaya torang nyendak mau kena itu, marilah orang bantu pemerintah, bantu untuk tenaga kesehatan. Kita promosikan atau kita sampaikan itu protokol kesehatan. Karena orang bilang, ngana sayang pak kita pakai masker. Kita sayang pengana, kita harap ngana pakai masker. Berarti orang semua baku sayang, nggak lupa pakai masker. Minum dulu ya. Bagaimana dokter? Begitu toh? Nah, jadi hidup ini, hidupku dan hidupmu. Salah kok sini Kang. Mesti iko aturan dan himbauan dari pemerintah supaya taatilah protokol kesehatan. Hidupku dan hidupmu akan terancam apabila tidak mematuhi protokol kesehatan. Ingat. Mana tuh masker ya? Sorry ngambil masker dulu. Orang pakai masker. Masker mengurangi angka penularan virus corona karena dengan kita memakai masker akan mengurangi angka penularan virus corona 80 sampai 90%. Iya toh? Nah, ingat. Mana vaksin? Nah, kalau sebelum vaksin kita harap mari jotorang menuju ke tempat vaksin untuk divaksin. Karena vaksin mengurangi angka kematian 75%. Nah, bukan dokter kita